Dalam film bertema perjalanan waktu selalu ada alur cerita seperti ini, melintasi perjalanan ruang waktu melalui lubang cacing. Melalui lubang cacing, manusia bisa pergi kemana saja di alam semesta. Adegan klasik yang disajikan lewat film fiksi ilmiah ini tidak tertutup kemungkinan akan menjadi kenyataan. Pada November 2022, para ilmuwan berhasil membuat lubang cacing holografik pertama dalam sejarah manusia. Ini adalah prestasi ilmiah yang luar biasa. Kecerdikan ide-ide eksperimental dan kesempurnaan prosesnya sontak saja mengejutkan dunia fisika. Apa makna di balik lubang cacing holografik ini? Ada yang mengatakan melintasi alam semesta dalam sekejap. Sedetik di sisi alam semesta ini, detik berikutnya sudah berada di ujung lain alam semesta. Nyatanya, ini hanyalah skenario dari penerapan lubang cacing. Signifikan lubang cacing ini tidak hanya terbatas pada transmisi jarak jauh. Lubang cacing memungkinkan kita mengintip hakikat alam semesta, membuat kita memahami lebih jauh apa itu alam semesta. Lubang cacing pertama. Istilah lubang hitam yang kian populer pertama kali dicetuskan oleh fisikawan asal AS, John Archibald Wheeler. Di era 1960-an, Wheeler memperkenalkan istilah black hole atau lubang hitam dan lubang cacing serta beberapa istilah lainnya terkait astronomi. Meski dikenal sebagai fisikawan, Wheeler berasal dari keluarga pustakawan. Pria kelahiran 9 Juli 1911 ini menamatkan studi sarjananya di Baltimore City College pada 1926 dan melanjutkan studi untuk mendalami fisika di Johns Hopkins University. Wheeler adalah salah satu fisikawan hebat. Sampai di sini, mungkin ada yang merasa heran. Jika memang ilmuwan hebat, mengapa Wheeler tidak pernah mendapatkan hadiah Nobel? Sepertinya dia bukan sosok ilmuwan terkenal. Tapi sebenarnya bukan demikian faktanya. Tidak memenangkan hadiah Nobel tidak berarti bukan seorang master. Wheeler adalah master yang diakui dunia fisika. Dia adalah raja tanpa mahkota, terhormat di balik layar. Mengapa dikatakan demikian? Karena konsep yang dicetuskan Wheeler akan membuat ilmuwan lain terperangkap takjub. Konsep-konsepnya selalu mengejutkan, adalah pandangan yang membuat orang merasa konsepnya seakan menumbangkan pandangan dunia. Yang menakjubkan adalah banyak ide unik Wheeler kelas dunia. Contoh misalnya, fisikawan Richard Feynman menceritakan sebuah cerita pendek ketika dia menerima hadiah Nobel pada tahun 1965. Feynman menceritakan bahwa ketika dia menjadi mahasiswa di PhD di Princeton, suatu malam, Wheeler gurunya menelponnya. Wheeler berkata kepada Feynman di telepon, "Saya tahu mengapa semua elektron itu sama persis. Itu karena hanya ada satu elektron di alam semesta." Wheeler menjelaskannya seperti ini. Pada garis waktu alam semesta, sebuah elektron bergerak maju. Pada suatu saat elektron akan ditabrak oleh foton. Elektron kemudian berbalik dan pergi ke arah yang berlawanan. Jika ditabrak foton lagi, ia akan berbalik dan pergi lagi. Lintasan elektron ini seperti lekukan sungai kuning. Jika memotong sebuah bidang apapun, kita akan berpikir ada lebih dari satu elektron di dunia. Di semesta yang kita tinggali ini, ada sekitar 10-80 elektron. Mengapa ada positron di alam semesta? Itu karena setengah dari elektron bergerak secara berlawanan, menunjukkan paritas dan muatan berlawanan yang akan hancur ketika elektron dan positron bertemu. Setelah mendengar ini, Feynman pun berdecak kagum. Dia langsung bertanya jika hanya ada satu elektron yang berjalan bolak-balik di alam semesta, seharusnya jumlah elektron dan positron di alam semesta itu sama banyaknya. Tetapi mengapa terdapat sebagian besar elektron di dunia, sedangkan positron sangat sedikit? Terkait pertanyaan ini, saat itu Wheeler belum merumuskannya. Dia hanya mengatakan, mungkin positron tersembunyi di dalam proton.
Ini adalah hipotesis alam semesta atau elektron yang terkenal dari Wheeler. Hipotesis ini sulit dibantah. Tidak bisa juga dikatakan bahwa hipotesis Wheeler itu salah. Tetapi fisikawan masa kini cenderung berpikir bahwa elektron adalah gelombang dalam medan elektron, sehingga hipotesis elektron dari partikel ini tidak populer. Namun hipotesis ini benar-benar membuka pikiran kita. Menurut Wheeler, apakah manusia itu? Manusia adalah nodul partikel dalam ruang dan waktu, adalah sekelompok partikel dalam ruang dan waktu. Berikut mari kita telusuri ide luar biasa lainnya dari Wheeler. Seperti yang diketahui, percobaan celah ganda menghasilkan dua celah sempit. Sebuah foton hanya bisa lewat satu jalur dalam satu waktu. Jika pergerakan foton diamati, foton akan muncul dalam bentuk partikel, satu persatu menghantam lantai di belakangnya. Sebaliknya, jika tidak diamati, foton akan menjadi gelombang dan akan muncul interferensi di pelat rendah. Inilah dunia kuantum yang bertentangan dengan akal sehat. Bentuk akhirnya tidak dapat ditentukan dan bergantung pada pengamat. Tapi mungkinkah Wheeler juga mengamati fenomena anomali di dunia makroskopik ini? Kebetulan pada tahun 1980-an, para astronom menemukan fenomena lensa gravitasi di alam semesta. Sederhananya, ada lubang hitam di antara benda langit yang jauh dan bumi. Lubang hitam seperti cermin pembias. Cahaya dari benda langit yang jauh akan dibiaskan oleh lubang hitam menjadi dua gambar dan dikirim ke bumi. Wheeler berpikir, jika menggunakan dua teleskop yang dihubungkan secara serangkai untuk menerima dua gambar secara terpisah, itu sama dengan percobaan interferensi celah ganda. Jika ada yang mengamati, itu sama dengan ada yang mengamati pergerakan foton. Saat demikian, kedua teleskop seharusnya memiliki gambar, tetapi akan muncul gambar galaksi yang disempurnakan di satu teleskop saat tidak ada yang melihat, dan tampak menakutkan jika sisi lainnya tidak memiliki gambar. Ini menunjukkan bahwa interferensi kedua gambar ini sama dengan runtuhnya fungsi gelombang pada skala kosmik yang sangat besar, yang berarti bahwa alam semesta itu tidak pasti. Keberadaan alam semesta tergantung pada pengamatan kita terhadap semesta alam. Ini adalah ide yang brilian. Belakangan, mengapa percobaan ini tidak selesai? Itu karena dua kelompok cahaya yang dibiaskan oleh lubang hitam ke bumi tidak pada waktu yang bersamaan. Di antaranya, kelompok cahaya kedua melakukan perjalanan lebih jauh dan baru tiba di bumi 1,1 tahun cahaya kemudian. Karena kedua kelompok cahaya tersebut tidak termasuk dalam kelompok foton yang sama, sehingga percobaan ini tidak dapat dijalankan. Inilah percobaan pilihan tertunda Wheeler yang terkenal itu. Untungnya, percobaan ini gagal dilakukan. Jika alam semesta ini benar-benar ilusi, maka pandangan dunia kita bisa runtuh karenanya. Percobaan pilihan tertunda Wheeler ini sangat menarik. Adapun sebab mengapa Wheeler disebut sebagai master dari master di dunia fisika adalah karena pemikirannya yang ekstrim dinamis. Dia sebenarnya adalah seorang filsuf di antara para ilmuwan, selalu berusaha menemukan esensi alam semesta. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1935. Saat itu, Einstein bersama rekannya, Nathan Rosen, menerbitkan sebuah makalah. Makalah ini diberi nama dengan inisial mereka, yaitu ER, Einstein-Rosen. Dalam makalah tersebut, mereka percaya bahwa sebuah jembatan penghubung dapat terbentuk antara dua benda langit yang dapat menyegel ruang waktu, yang disebut jembatan Einstein-Rosen. Menurut Wheeler, bahwa benda langit yang dapat menyegel ruang waktu ini sangatlah masif, sehingga cahaya pun tidak dapat lepas darinya. Benda langit yang dimaksud ini mungkin adalah lubang hitam. Nama jembatan Einstein-Rosen juga tidak sepadan, seharusnya disebut lubang cacing. Jadi, nama lubang hitam dan lubang cacing sama-sama dicetuskan oleh Wheeler. Inilah kehebatan Wheeler.
Dia dapat merumuskan sains yang kompleks dan rumit dengan konsep sederhana dan intuitif. Masih pada tahun 1935, Einstein dan Nathan Rosen serta rekan lainnya, Boris Podolsky, juga menerbitkan makalah lain bernama EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, sesuai dengan inisial mereka. Makalah itu mengatakan bahwa keterikatan akan terjadi ketika dua partikel berinteraksi. Tidak peduli seberapa jauh jarak kedua partikel tersebut, mereka akan tetap terhubung satu sama lain bahkan di ujung alam semesta yang berseberangan. Einstein sendiri tidak suka dengan konsep itu. Menurutnya, jika keterikatan kuantum benar-benar ada, itu berarti interaksi antara kuanta lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan nada canda dia menyebut efek ini sebagai interaksi bak hantu di kejauhan. Pada tahun 2013, fisikawan Juan Maldacena mengirim email singkat dengan sebaris kata ER sama dengan EPR kepada rekannya, Leonard Susskind. Susskind adalah fisikawan top dunia. Dia pun langsung mengerti sebaris email itu. Keduanya kemudian berkolaborasi menerbitkan makalah mereka. Menurut mereka, bahwa lubang cacing dan keterikatan kuantum pada dasarnya adalah hal yang sama. Kita menggunakan kata paling sederhana untuk menjelaskan bahwa dua kuantum jarak jauh dapat bertukar informasi dalam waktu singkat karena kedua kuantum tersebut terhubung dengan lubang cacing yang masih belum dapat kita pahami. Informasi dapat ditransmisikan antara kuanta melalui lubang cacing. Lebih dari 80 tahun setelah Einstein menerbitkan tesisnya tentang lubang cacing dan keterikatan kuantum, para ilmuwan mengemukakan gagasan yang berani bahwa lubang cacing adalah keterikatan kuantum di dunia makroskopis dan keterikatan kuantum adalah lubang cacing di dunia mikroskopis. Lubang cacing dan keterikatan kuantum adalah satu hal yang sama. Di bawah petunjuk teori ini, para ilmuwan mulai membuat lubang cacing pertama manusia pada tahun 2020. Ini bukan lubang cacing yang nyata secara fisik, tetapi lubang cacing holografik yang dibuat komputer. Namun komputer biasa tidak dapat melakukan pekerjaan ini, jadi harus menggunakan komputer kuantum. Komputer tradisional menggunakan bit sebagai unit dasarnya. Hanya 0 dan 1 yang ada dalam satu keadaan pada satu waktu. Tetapi unit dasar komputer kuantum adalah qubit yang bisa berupa 0 atau 1 pada waktu yang sama, dan kedua keadaan juga eksis secara bersamaan. Efek ini disebut superposisi kuantum. Komputer kuantum secara alami dapat membuat lubang cacing yang disimulasikan. Pekerjaan ini pun diserahkan kepada komputer kuantum Google yang menggunakan chip superkonduktor bernama Sycamore. Menurut perhitungan relativitas umum, jika suatu benda bermassa melewati lubang cacing, gaya gravitasinya akan membuat lubang cacing segera menutup. Untuk menjaga lubang cacing tetap terbuka, energi negatif atau massa negatif harus dimasukkan untuk menahan daya keruntuhan lubang cacing. Bukan tidak mungkin membuat antimateri di dunia nyata, tapi sangat-sangat sulit. Tapi hal ini menjadi sangat mudah dalam sistem kuantum. Selama medan listrik dimanipulasi untuk mengubah arah putaran kuantum, energi negatif dapat disimulasikan untuk menjaga lubang cacing tetap terbuka, dan secara teori tidak ada masalah. Langkah pertama adalah simulasi dua lubang hitam. Pekerjaan ini diserahkan kepada Alex Zokava, seorang programmer jenius di Massachusetts Institute of Technology. Zokava lebih dulu membuat jaringan saraf 210 qubit untuk mensimulasikan lubang hitam. Tapi pertanyaannya, jangankan 210 qubit, bahkan chip superkonduktor Sycamore 50 qubit juga tidak bisa berjalan. Ini adalah pekerjaan yang mustahil. Zokava menghabiskan setahun waktunya dan berhasil mengurangi 210 qubit menjadi 7 qubit. Ini mungkin merupakan lubang hitam terkecil yang pernah dibuat.
Prinsipnya kurang lebih seperti ini. Grup 1 terdiri dari 7 kuanta terjerat yang bertindak sebagai pintu masuk lubang cacing. 7 kuanta terjerat kedua digunakan sebagai pintu keluar lubang cacing, kemudian menggunakan 2 kuanta yang telah menyelesaikan keadaan terjerat. Satunya adalah probe dan lainnya adalah referensi. Probe mengganti partikel di pintu masuk agar membentuk keterikatan baru dengan 6 partikel lainnya. Dan dengan prinsip yang sama, referensi mengganti partikel di pintu keluar, membentuk keterikatan baru dengan 6 partikel lainnya. Kemudian medan listrik dibalik untuk menghasilkan energi negatif agar lubang cacing tetap terbuka. Semuanya sudah siap. Para ilmuwan mengirimkan informasi ke pintu masuk. Informasi tersebut didistribusikan secara merata di antara 7 kuanta yang terjerat. Ini seperti menjatuhkan setetes tinta ke dalam air dan tinta perlahan-lahan akan menyebar. Ketika informasi yang melewati lubang cacing diterima oleh 7 kuanta di pintu keluar, referensi mengirimkan kembali data tersebut. Dan ternyata penggalan informasi ini menyatu kembali, sementara tinta yang tersebar juga menyatu kembali seperti waktu berputar kembali masa itu, dan percobaan pun berhasil. Ini adalah lubang cacing holografik pertama yang dibuat dalam sejarah manusia. Untuk menghemat waktu, kami menyederhanakan banyak proses terkait. Pada intinya, eksperimen ini sama sekali tidaklah mudah. Para ilmuwan membutuhkan waktu 2 tahun penuh dan percobaan berulang sebelum mereka akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan. Di sini saya akan menyimpang sedikit dari topik. Ini adalah pertama kalinya saya memperkenalkan kristal waktu pertama dalam sejarah manusia yang dibuat oleh komputer kuantum Google dengan chip superkonduktor Sycamore. Di sini saya akan secara singkat memaparkan tujuan keberadaan alam semesta. Ada yang mengatakan bahwa tujuan alam semesta adalah untuk melestarikan informasi. Karena kristal waktu akan selalu eksis, jadi meski alam semesta hancur sekalipun, juga tidak perlu khawatir. Manusia dapat menggunakan kristal waktu untuk mengawetkan semua yang kita temukan untuk kehidupan cerdas di alam semesta berikutnya. Namun pada Desember 2022, ketika kami melihat Sycamore Google telah menciptakan lubang cacing holografik pertama, tiba-tiba terlintas dalam benak kami. Kristal waktu dan lubang cacing buatan sebenarnya adalah satu hal yang sama. Tujuan kristal waktu adalah untuk melestarikan informasi, demikian juga lubang cacing. Sisa waktu berikutnya, mari kita telusuri sejenak tentang esensi alam semesta. Pada tahun 1983, Wheeler yang masih mengajar di Universitas Princeton mengenang saat-saat dia bersama Einstein. Dia mengatakan bahwa saat itu, Einstein sempat kecewa untuk waktu yang lama setelah dia menerbitkan makalah EPR. Keterikatan kuantum mungkin menyiratkan bahwa dunia kita ini tidak pasti. Ini mungkin akan berubah tergantung pada pengamat. Einstein pernah bertanya, jika kita tidak melihat ke bulan, apakah itu berarti bulan tidak ada di langit? Wheeler mengatakan, meskipun Einstein tidak percaya bahwa dunia ini subjektif, namun besar kemungkinan dunia itu demikian. Ini adalah teori terkenal Wheeler, alam semesta partisipatif. Sederhananya, jika tidak ada kecerdasan, alam semesta itu tidak eksis. Misalnya para ilmuwan percaya bahwa ada 108 miliar manusia di bumi. Pernah ada begitu banyak manusia. Lalu, berapa banyak orang yang dapat diingat orang sekarang? Selain 99,9999% manusia yang tercatat dalam buku sejarah, sisanya kita tidak tahu siapa mereka. Dengan kata lain, dapatkah hal-hal yang tidak terekam oleh informasi dianggap tidak pernah ada? Menurut Wheeler, bahwa esensi alam semesta mungkin berupa informasi. Mendengar ini, sontak saja ada yang mengatakan, bukankah itu omong kosong? Kita adalah entitas berfisik, bisa melihat dan merasakan sekali makan beberapa mangkuk mie.
Ini semua terlihat dan nyata adanya. Tetapi Anda justru mengatakan bahwa inti dari alam semesta adalah informasi. Sebenarnya coba kita tilik dari sudut pandang lain. Makan mie untuk hidup, lantas apa tujuan dari hidup itu? Mungkin untuk menyimpan informasi. Karakteristik paling dasar dari kuantum adalah mengirimkan informasi. Keterikatan kuantum dapat direpresentasikan dalam bentuk apapun antara 0 dan 1. Oleh karena itu, sejumlah besar informasi dapat disimpan. Karena sifat keterikatan kuantum di luar ruang dan waktu, informasi juga dapat menembus batasan ruang dan waktu. Dari sudut pandang ini, kuantum secara alami adalah pembawa informasi, karena kehidupan mungkin tidak dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta karena keterbatasan kecepatan cahaya, tetapi lain halnya dengan informasi. Informasi tidak memiliki massa, dan lubang cacing tidak akan runtuh saat informasi melewati lubang hitam. Melalui eksperimen lubang cacing holografik buatan pertama ini, kita memiliki alasan untuk percaya bahwa alam semesta paralel dapat dihubungkan melalui lubang cacing. Ini jelas merupakan eksperimen yang luar biasa dan maknanya sangat penting. Para ilmuwan memperkirakan bahwa di Bima Sakti saja ada sekitar 100 juta lubang hitam. Lubang hitam ini mungkin merupakan portal ruang waktu. Tidak ada yang tahu persis apa yang ada di balik lubang hitam. Secara teori, jika kita dapat mengarahkan pesawat ruang angkasa ke sekitar lubang hitam dan kemudian mengirimkan gelombang radio ke lubang hitam, ujung lubang cacing yang lain akan mendengar overture dari kita. Sepertinya, kita memang harus bersyukur bahwa kita dilahirkan di zaman ini. Kita dapat dilestarikan melalui digitalisasi, foto, rekaman audio, dan video. Di masa depan, informasi ini kemungkinan besar akan dikirimkan ke alam semesta lain melalui lubang cacing. Ketika makhluk cerdas dari alam semesta lain mencari informasi, mereka akan menemukan bahwa pada awal tahun 2022 di era bumi, ada primata yang disebut channel mata ketiga yang pertama kali mengusulkan bahwa tujuan alam semesta adalah untuk melestarikan informasi. Dalam arti tertentu kita mungkin telah mencapai keabadian. Tentu saja, ini adalah mata ketiga dalam video. Pemikir sejati bukanlah mata ketiga, tapi dasar pemikiran ini berasal dari Wheeler, bahwa esensi alam semesta adalah informasi. Kehidupan Wheeler sangat sederhana, tapi luar biasa. Dia pernah bekerja sama dengan Niels Bohr dan bersama-sama menjelaskan mekanisme fisi nuklir pada tahun 1942. Ini adalah prinsip dasar energi atom. Wheeler juga merupakan perancang utama bom hidrogen pertama Amerika. Sebagai seorang pendidik, Wheeler telah menelurkan beberapa generasi fisikawan Amerika. Dia pernah membimbing sebanyak 50 mahasiswa doktoral. Sekarang banyak tokoh otoritatif dalam kosmologi Amerika dan teori ruang angkasa adalah murid-muridnya Wheeler. Sepanjang hidupnya, reputasi Wheeler jauh lebih rendah dibandingkan dengan kolaboratornya, Niels Bohr, rekannya Einstein, bahkan jauh lebih rendah dari muridnya Feynman. Tetapi semua ilmuwan mengakui bahwa Wheeler adalah sosok orang yang hebat. Karena Wheeler adalah seorang filsuf di kalangan ilmuwan dan seorang cenayang, dia bisa memikirkan esensi suatu masalah melalui fenomena alam. Kisah Wheeler memberitahu kita bahwa sebuah kebenaran bukan hanya seseorang yang bisa membuktikan hasilnya baru disebut hebat. Mereka yang bisa dan berani mengedepankan hipotesis ilmiah juga layak menyandang gelar sebagai orang yang hebat dan pantas dihormati. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.